Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budimu, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Kita masih terus merenungkan firman Tuhan. Karena kita tahu firman Tuhan itu adalah sumber kekuatan kita. Sumber penghiburan kepada kita. Sumber kebenaran. Sehingga setiap orang yang sekalipun mengalami banyak pergumulan, banyak persoalan, banyak masalah, tetapi ketika dia merenungkan firman Tuhan itu setiap hari, maka dia akan dikuatkan oleh firman Tuhan itu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-34. Dikatakan demikian. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, terkadang Yesus dengan sederhana dan gamblang, kalau ketika dia menceritakan firman Tuhan, dia mempergunakan perumpamaan atau cerita-cerita yang sangat dikenal oleh keadaan sekitarnya, supaya setiap pemberitaan firman Tuhan itu bisa dimengerti. Dan sering sekali Yesus membuat pemberitaan firman Tuhan itu supaya mereka cepat mengerti. Tetapi ada kalanya firman Tuhan yang disampaikan oleh Yesus itu sangat susah untuk dimengerti oleh orang-orang yang tidak tinggal dalam roh Tuhan. Orang-orang yang tidak bersama dengan roh Allah. Makanya saudara-saudara, mintalah roh Allah supaya kita terus bisa mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Termasuk firman Tuhan bagi kita hari ini. Hari ini firman Tuhan yaitu perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Kita tahu orang Samaria itu adalah orang yang najis bagi orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, mereka tidak boleh masuk ke daerah Samaria, apalagi kalau sampai berpapasan muka dengan mereka, atau apalagi kalau sampai mereka berkomunikasi atau berbicara. Tetapi pada saat ini saudara-saudara, Yesus bukan hanya berpapasan, Yesus bukan hanya berbicara, tapi juga ngomong-ngomong. Artinya kalau sudah ngomong-ngomong, mereka terus berbicara. Padahal inilah yang sangat-sangat dinajiskan, dipantangkan bagi mereka. Haram hukumnya orang Yahudi bertemu dengan orang Samaria. Nah, ini yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus. Justru kalau kita melihat firman Tuhan ini, apakah hanya kebetulan bahwa Yesus datang ke sumur Yakub itu yang ada di Sikar itu? Apakah hanya kebetulan Yesus ketika haus dan wanita dari Samaria itu yang dianggap notabene-nya adalah wanita jalang, wanita yang paling najis? Tadi Samaria saja, kampung Samaria saja sudah begitu najis, haram bagi orang Yahudi, apalagi saat ini orang wanita yang sedang menimba air itu. Bayangkan dia sudah pernah menikah dengan 5 lelaki. Semuanya dia ceraikan. Kemudian dia sedang berada bersama dengan laki-laki kumpul kebonya, bukan suaminya. Coba bayangkan alangkah hinanya, alangkah bejatnya, jahatnya
berdosanya dia. Tetapi justru Tuhan datang kepadanya. Dia bertemu, dia ngomong bersama dengan wanita yang jahat itu. Nah, saudara-saudara, apa yang mau kita katakan dalam hal ini? Dan ini juga yang mau disampaikan oleh firman Tuhan juga bagi kita pada saat ini, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yesus mau menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus berusaha untuk menemui orang-orang yang berdosa, orang-orang yang dianggap bukanlah orang yang layak untuk ditemui. Hebat kan? Ada begitu banyak orang kita saat ini adalah orang-orang yang munafik. Kita merasa bahwa diri kita adalah lebih baik, lebih hebat, lebih tinggi. Apalagi orang-orang yang sudah punya jabatan tinggi pada saat ini. Tidak boleh sembarangan lagi untuk bertemu kepada orang-orang. Sebenarnya setiap pejabat-pejabat, apalagi orang Kristen, harus melihat apa yang sedang Yesus lakukan pada saat ini. Karena begitu banyak orang-orang pejabat yang takut untuk bertemu. Tapi ini, Yesus sengaja menemui justru orang yang hina, orang yang jahat, orang yang jalang sekali. Nah, saudara-saudara, ketika itu setelah pertemuan mereka, setelah obrolan mereka, kemudian wanita itu pun pergi. Dan sampailah murid-murid Tuhan Yesus. Dan mereka berkata kepada Yesus. Itu ayat yang ke-31. Ya. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Nah, ini di sini yang murid-murid Tuhan Yesus tidak mengerti. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Jawaban ini yang mereka tidak mengerti. Sekalipun mereka adalah murid Tuhan Yesus, tapi mereka tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus di situ. Dikatakan, maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Mereka berpikir bahwa Yesus diberi makan oleh seseorang sehingga dia tidak lapar lagi. Nah, disinilah salah pengertiannya mereka. Mereka selalu berpikir soal kedagingan. Mereka selalu berpikir soal kebutuhan jasmani. Tapi Yesus bukan soal jasmani. Memang Yesus belum makan dan dia sudah lapar ketika itu. Tetapi dia menjadi kenyang. Karena apa? Karena dia puas dan menikmati memberikan makan bagi wanita yang sudah berdosa itu. Apa yang dimaksudkan memberi makan? Yaitu ketika dia boleh memberitahu tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Ketika dia tahu bahwa Yesus datang ke situ untuk bertemu Mesias yang dinanti-nantikan itu boleh ditemui, dan dia sudah bertemu dengan Yesus sendiri. Sehingga ada harapan bahwa dia juga akan apa? Akan boleh bertobat kemudian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, itu yang dikatakan oleh Yesus tadi pada saat tadi firman Tuhan kita ini, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku." Melakukan kehendak Dia. Melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan bagaimana supaya melalui Yesus Kristus banyak orang yang boleh apa? Boleh diselamatkan. Termasuk orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang dipinggirkan. Orang-orang yang dikesampingkan. Baik itu karena ekonomi maupun karena perilaku. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jangan pernah menghakimi orang lain. Menganggap bahwa dia adalah orang yang jahat. Seakan-akan kita adalah orang yang lebih benar dari dia. Ini penting untuk kita. Semuanya kita adalah orang jahat. Sedangkan Yesus yang tidak jahat dan tidak berdosa sedikit pun, dia masih mau bertemu dengan orang yang sudah dianggap terbuang dari orang Yahudi itu.
Justru dia datang kepada dia, kepada orang-orang yang seperti itu, untuk memberikan satu spirit, yaitu penebusan dosa, untuk mengenal siapa yang menjadi juru selamat baginya. Makananku yaitu melakukan kehendak Bapakku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara, jadilah kita melakukan kehendak Bapa. Makanan itu soal kenikmatan dan kesenangan. Saudara-saudara, dihubungkan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus sangat menikmati dan senang sekali melakukan kehendak Bapanya, sehingga dia merasa sudah kenyang. Dan ini buat kita, saudara-saudara, untuk mengingatkan kita, jangan hanya berpikir soal makanan saja, tapi pikirkanlah kehendak Tuhan. Apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terkadang ketika kita mengalami banyak masalah, kita mengeluh, apalagi soal keuangan. Tapi pemazmur menyaksikan kepada kita, saudara-saudara, tentang apa? Kesaksian imannya juga. Aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Saudara-saudara, sering sekali ketika kita merasa mengalami pergumulan, apalagi soal ketergangguan nafkah, termasuk makanan, maka kita tidak bisa lagi fokus untuk apa? Melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Hati-hati untuk itu. Ya, itu yang dikatakan oleh juga pemazmur dalam Mazmur 40 ayat 9. Dia katakan, aku suka melakukan kehendakmu, ya Allahku, Tauratmu ada dalam dadaku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, coba bayangkan, makanan yang paling penting adalah makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Yesus, kita hidup bukan karena roti saja, tetapi kita hidup justru dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Itu benar adanya. Coba bayangkan, saudara-saudara, kita selalu makan dan kenyang. Kita selalu makan dan kenyang. Kita selalu makan dan kenyang, tetapi kita lapar lagi. Tadi pagi kita makan kenyang, siangnya sudah lapar. Makan lagi siangnya dan kenyang, sorenya sudah lapar. Dan makan lagi malam atau sorenya, kita sudah kenyang tapi lapar lagi. Dan sampai untuk berapa lama kita boleh bertahan? Makanan yang kita makan sampai berapa lama kita boleh bertahan hidup? Coba bayangkan kalau andaikan kita tidak makan 3 hari, mungkin kita sudah mati. Atau 4 hari, 5 hari, kita sudah mati. Tetapi ingatlah, ketika kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan kehendak Bapa, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, mari kita perhatikan bukan saja makanan duniawi kita, tapi yang paling penting adalah menikmati firman Tuhan dalam hidup kita. Semoga firman Tuhan ini betul-betul mengingatkan dan meneguhkan kita, supaya kita semakin bijaksana dan bertuhan dan percaya kepada Yesus Kristus, sumber berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah memberikan firman-Mu kepada kami. Dan ini penting sekali untuk kami mengerti. Ternyata hidup ini bukan hanya sekadar makanan saja, tapi juga adalah melakukan kehendak Tuhan. Bagaimana supaya setiap kami juga boleh terus melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, maka kami akan hidup, dan hidup itu akan kami miliki dengan sukacita. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Dan berkati hamba-Mu terus Tuhan, berikan keteguhan hati dan kuatkan hamba-Mu untuk melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah percaya dan lakukan kehendak Tuhan. Hidup bukan hanya sekedar makanan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Salam.